Easy Talk Podcast by Easy Helps. Tempat aku, kamu, dan kita ngomongin business management dan legal compliance serta lika-liku yang terjadi di sekitarnya. Bersama aku, Lisa Carla dari PT Easy Helps Multi Solusindo. Kali ini aku akan ditemenin sama legal and compliance executive staff dari PT Easy Helps Multi Solusindo. Kita kenalan dulu ya dengan Abi. Halo, Abi. Nama saya Abi. Cuman nama aslinya Alfian Septa Wibisono. Dan juga Ari. Halo, Ari. Namanya? Ari. Lengkapnya? Oh, nama lengkapnya panjang guys, Panogari Yohanes. Tapi biasa dipanggil Ari. Oke, nah kenapa sih aku hari ini tuh panggil nih tim legal and compliance-nya PT Easy Helps Multi Solusindo karena sesuai topik di episode kita kali ini yaitu tentang dasar hukum perjanjian lisan. Nah, karena aku bukan background legal ya, jadi aku akan tanya-tanya nih kepo-kepo nih sama narasumber kita berdua. Nah, aku baru tahu nih, selama ini kan biasanya kita taunya perjanjian itu tertulis, Yap. Ternyata ada nih yang namanya perjanjian lisan. Nah, Bi, sebenarnya perjanjian lisan itu apa sih? Ya, perjanjian lisan tuh ya biasanya tuh ditemuin sebenarnya di kehidupan masyarakat dahulu sebenarnya sih perjanjian lisan. Dahulunya seberapa lama? Kalau misalkan dahulunya seberapa, misalnya tahun 90-an, 80-an, biasanya itu di lingkungan kampung segala macam itu kayak jual beli seperti itu. Ya cuman memang kalau dibilang lisan itu tergantung objek ya biasanya, tergantung dengan objek. Itu sih. Jadi berlaku itu perjanjian lisan itu. Berarti perjanjian lisan itu adalah perjanjian yang diucapkan itu kita ada kesepakatan tapi secara lisan aja. Betul. Tapi si perjanjian lisan itu ada dasar hukumnya kan? Maksudnya kan selama ini ya seperti yang kita tahu, yang ada dasar hukum kalau tertulis. Nah, kalau perjanjian lisan itu ada dasar hukumnya. Kalau kita kalau kita ngomongin dasar hukum ya, basicnya perjanjian itu memang nggak diatur lah istilahnya tertulis atau tidak tertulisnya. Tapi yang pertama memang yang harus kita tahu adalah syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian. Oke. Apa tuh? Kalau dari KUH Perdata ya, kita ambilnya KUH Perdata ada di pasal 1320. Pasal 1320 KUH Perdata. Itu fundamental perjanjian di 1320 KUH Perdata. Jadi itu ada 4 syarat tuh Kak. Satu, cakap dalam arti itu kita layak baik secara fisik, jasmani dan pemikiran untuk melakukan hubungan hukum. Itu cakap hukum. Kedua belah pihak. Iya. Harus cakap hukum. Kedua itu sepakat. Oke. Sepakat nih, kita sama-sama yuk. Gue jual motor ke lu. Harga segini-segini ya. Ada kesepakatan dari kedua sepakat. belah. Itu lisan ya. Sepakat nih. Sepakat harganya segini-segini. Oke. Terus sepakat. Nah, kalau diomong itu syaratnya namanya syarat subjektif itu Kak. Jadi kita subjek, saya misalnya saya dengan Abi. Kita sama-sama subjek orang. Sama-sama udah cakap hukum, terus sama-sama udah sepakat. Kita udah memenuhi unsur itu tuh. Kemudian 2 syarat lagi, ada namanya syarat objektif. Itu bisa dijelasin Mas Abi syarat objektif. Kalau syarat objektif itu pertama objeknya ada objeknya dari perjanjian itu. Misalkan tadi dibilang jual beli, apa barangnya? Nah itulah kesepakatan. Nah barangnya apa? Misalkan mobil, ada barangnya enggak? Nah, misalnya ada barangnya, berarti ada harganya dong. Nah itu objektifnya, ada barangnya, ada barang yang jual belinya itu untuk transaksi segala macam. Nah yang keempat ini kan suatu sebab yang halal. Artinya apa? Dari objeknya ini misalkan misalkan. Dari objeknya ini tadi perjanjian misalkan jual mobil atau jual motor kendaraan. Dan ternyata usut-usutnya motor ini ternyata adalah bekas penjualan atau penggelapan atau bekas curian lah. Nah, diketahuinya. Nah ini sebenarnya misalkan dari ketiga dari 4-nya ini sudah terlaksana, walaupun satunya ini tidak terlaksana.
Nah, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Oke, jadi nggak boleh kalau misalnya tadi ya, saya kendaraan bermotor itu hasil curian atau hasil penggelapan itu nggak sah. Yap. Walaupun tiga-tiganya semuanya cakep, semuanya ada di bagian 4 itu dibatalkan. Ya. Oke. Nah itulah Syarat. syarat sahnya tuh perjanjian. Perjanjian lisan ya. Ya. Nah, lingkupnya perjanjian lisan itu untuk jual beli apa aja ada batasannya nggak? Hanya tadi kan dibilang hanya yang halal atau tidak terlarang. Ya, Ada hal batasan lainnya nggak? Kalau perjanjian lisan itu berlaku untuk transaksi apa gitu? Kalau misalkan batasannya sebenarnya nggak ada, tetap aja karena memang basically-nya kan memang belum diatur tuh untuk perjanjian itu tertulis atau tidak tertulis. Tapi ada beberapa itu memang harus tertulis. Misalkan batasannya kecuali sebenarnya lebih ke kegiatan ya sih, kegiatan buat misalkan kegiatan bisnis. Nah, kalau kegiatan bisnis kan sebenarnya kita pun ada beberapa yang pakai lisan dan ada yang tidak pakai lisan, ada yang tertulis. Nah, tapi memang lebih disarankan karena harus tertulis ada apa? Karena kita punya suatu fisik. Yang fisik ini bisa dapat membuktikan misalkan adanya sengketa yang terjadi di depannya. Nah, itu kalau lisan kan bisa dibuktikan nantinya. Kalau ada fisiknya, ya kita bisa tahu bisa dibuktikan di depan muka pengadilan segala macam lah untuk buat laporan polisi atau segala macam itu kan bisa dibuktikan perjanjiannya. Jadi kalau misalkan untuk bisnis tidak dianjurkan untuk perjanjian lisan, ya kan? Karena kan kalau tadi ya, karena di awal tadi kita habis cerita itu karena zaman-zaman udah lama nih perjanjian lisan itu terjadi karena ada objeknya, gitu kan? Nah, ketika kalau perjanjian bisnis istilahnya kan nggak ada objek yang kita pegang, gitu ya, kan? Yang kita pegang adalah kesepakatan itu. Nah, betternya kesepakatan itu tertulis. Oke, jadi ada kalau untuk bisnis lebih baik tertulis ya kan. Oke. Kalau satu lagi kalau lisan kan paling cuman udah sepakat kita ya buat jual misalkan jual beli motor ya. Lu ada duit berapa ya oke berapa. Nanti misalkan kalau nanti ke depannya ada masalah tuh mobil misalkan tadi kayak pencurian itu kan lah kan udah beli sama gua segala macam kayak gitu kan nggak bisa dipersalahin. Tapi kalau misalkan ada perjanjian kita tulis misalkan objek mobil ini ternyata bekas pencurian nih, kita bisa masukin di perjanjian yang misalkan ada terjadinya segala macam bla 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 di klausul 1 gitu, di salah satu klausul. Nah itu tanggung jawabnya seperti apa, gimana jaminan dari si penjualnya seperti apa, bisa dimasukin lah itu kalau perjanjian tertulis ya. Jadi nanti ya kedepannya ya bisa gimana tuh untuk langkah selanjutnya misalkan kita yang dirugikan seperti itu. Nah, jadi kalau kita hubungkan dengan pekerjaan kita misalnya di bisnis gitu ya, menurut Abi sama Ari, lebih baik kita melakukan perjanjian lisan atau harus tertulis? Kalau dengan bisnisnya kita, dengan buat teman-teman Easy Talk podcast nih yang dengerin kita ya, kan masih berlaku ya, maksudnya perjanjian lisan masih berlaku kan. Nah, tapi kalau untuk dunia bisnis, dunia kerja yang sekarang kita jalani itu better gimana? Kalau untuk kita bilang lingkup bisnis itu sangat tidak dianjurkan, sangat tidak lah. Tapi karena balik lagi kayak si Abi bilang tadi, basicnya lisan itu timbul di lingkungan masyarakat lah, masyarakat dulu yang memang kurang mengenal istilahnya untuk secara tertulis ya. Tapi kalau untuk lingkup bisnis sangat tidak dianjurkan karena adanya objek nilai yang cukup signifikan, kemudian tanggung jawabnya itu bukan tanggung jawab pribadi tapi tanggung jawab bentuk badan usaha. Kalau kita misal badan usaha tapi bentuknya tanggung jawabnya ke badan usahanya. Jadi banyak pertimbangan kenapa nggak dianjurkan untuk lisan. Better, sangat better tuh tulisan. Nah, dan tertulis pun ada juga yang
akta notaril yang bikin notaris, ada yang di bawah tanah dan di akta notaril juga. Jadinya beda juga tuh nanti. Ya. Jadi untuk asas Bisa pembuktiannya. jadi bahan berikutnya nih, ya kan? Perjanjian pun ada yang di bawah apa? Akta notaril. Atau notaris. Notaril. Seru. Jadi untuk kita semua yang in business activities itu ya, seperti tadi Ari sama Abi bilang, ya adalah kekurangannya. Jadi dianjurkan untuk kita semua Sangat tidak dianjurkan, jangan. Gitu. Oke. Kalau bisnis. Kalau untuk bisnis ya, atau kalau itu tadi untuk masyarakat apa namanya perdesaan, ya, perkampungan itu ya masih. Biasanya tuh ini. Masih Biasanya itu orang-orang anak-anak muda nih biasanya banyak nih anak-anak muda yang mau bangun bisnis sama temennya. Nah, itu kan sepakatan tuh. Nanti lu bayar segini ya, gue potongnya segini. Modal gue segini. Modal gue segini. Nah, tapi nggak ada perjanjian tuh keduanya. Nah, kira-kira banyak banget kayak gitu. Jadinya apa nantinya? Kalau misalkan bisnisnya bubar, kan? Nah, itu nggak ada tuh nanti perhitungan sebagaimana. Apakah nanti misalkan dia didepak segala macem, diatur segala macem. Iya. Jadi buat teman-teman, walaupun pertemanannya kenceng banget ya, kalau kita ya namanya juga pertemanan bisa ke arah bisnis bareng nih, sangat dianjurkan perjanjian pun tertulis gitu ya, karena di perjanjian itu kita ada apa namanya tuh kesepakatan pengaturannya. Jadi bukannya trust issue, tapi kita untuk mitigasi lah ya, untuk kita nggak tahu nih kedepannya bisnis kita di dalam pertemanan itu seperti apa. Walaupun mungkin bisnis kita ada apa namanya kurang berhasil, tapi pertemanan tetap jalan gitu, karena kita sudah pegang dari perjanjian yang sudah kita set up dengan secara tertulis. Oke, ada tambahan apa lagi nih Abi nih? Apa juga teman-teman yang rekan muda juga yang kalau yang rekan muda yang ongoing bisnis sebenarnya lebih kalau misalnya memang mau bangun bisnis ya, bangun bisnis sama teman sendiri, seminimal mungkin buatlah satu draft perjanjian. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah ribet-ribet. Yang penting tuh ada para pihaknya kalian, ruang lingkup, hak dan kewajiban kalian berdua antara para pihak itu. Atau misalkan ada sengketa, itu seperti apa jalan keluarnya. Itu aja. That's simple ya. Iya. Yang penting tertulis dan itu disepakati. Disepakati. Ya kan? Pada saat ditulis kita juga ada diskusi dari 4 pasal atau lingkup itu kita harus kesepakatan juga. Nah. Ada tambahan lagi Ari? Ya terlepas dari ruang lingkup bisnis tadi ya. Kalau kita bilang bisnis doang, wajib lah, bisnis mah udah sekarang wajib lah. Tapi kalau misal kita balik ke kelompok masyarakat, mau beli, tetaplah sebisa mungkin tuh tetap ada perjanjian. Contoh kayak tadi Perjanjian tertulis. Oke, walaupun dari masyarakat. Betul. Kayak tadi contoh jual beli motor. Buat aja jual beli dengan harga sekian, BPKB dengan nomor sekian, objeknya dibayarkan terminnya atau dibayar lunas atau gimana, itu diatur di situ. Ya, betul. Jadi nggak perlu banyak-banyak lagi. Benar, setuju, nggak perlu banyak-banyak. Paling cuma menghabiskan 2-3 lembar lah. Karena one day itu semisal nanti ada sengketa ya, kita ada sengketa, itu buat jadi bukti kita. Karena minimnya perjanjian lisan Kak, itu untuk pembuktiannya yang sulit. Gitu ya. Nah itu karena kan nggak ada bukti yang dibawa fisik ya, cuma objek doang yang dibawa, nggak bisa dong. Sama saksi mungkin. Sorry, aku mau nanya, ketika kita perjanjian lisan itu boleh direkam? Boleh aja sih. Boleh aja itu cuma kita sepakat aja gitu. Misal saya sama Mas kan nggak ditulis nih, tapi pada saat kita ngomong ini direkam, itu boleh. Boleh. Tapi tetap kita nggak ada kurang pembuktiannya kalau ada sengketa ataupun hal-hal lainnya. Oke. Thank you ya Abi, Ari untuk pencerahannya soal perjanjian lisan. Apa itu dan kekurangannya apa, dan apa sih yang better kita gunakan untuk kehidupan bisnis kita gitu ya. Oke. Aku selalu ingetin buat semua Easy Talk Friends, kalau ada topik ataupun hal-hal yang mau diobrolin, kayaknya perlu tahu nih soal business management ataupun legal compliance, langsung aja DM ke
sosial media kita ataupun di YouTube kolom komentar kita ataupun di Spotify kita. Bisa banget untuk usulan topik ataupun komen mengenai episode yang sudah kita tayangkan. Nah, kita juga punya sosial media. Easy Help punya sosial medianya, kita juga punya Instagram itu di easyhelps.id. Kita juga punya TikToknya di Easy Helps juga, kamu tinggal searching, dan kita punya YouTube channel dan juga pastinya dengerin di Spotify juga. Oke, sekali lagi terima kasih untuk narasumber kita di episode kali ini. Wah, banyak banget pencerahannya buat kita semua. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.